Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 3 Zainab dan selamat menyaksikan videonya ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita masuk pada ciri yang pertama, yaitu bernapas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru itu ada di dalam organ dalam manusia. Tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kalau tumbuhan bernafas menggunakan stomata yang ada pada permukaan daun. Sedangkan hewan ada yang bernapas menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan insang. Sedangkan ciri yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Jadi, makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh berarti bertambah ukuran tubuhnya, beratnya, dan tingginya. Sedangkan untuk berkembang yaitu kemampuan manusia. Misalnya, adik bayi di rumah pertama dapat merangkak, lama-kelamaan berkembang menjadi bisa berjalan ya. Nah, sekarang ciri yang ketiga yaitu dapat berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sehingga bisa muncul kita di dunia ini. Sedangkan tumbuhan berkembang biak antara lain dengan biji dan juga tunas. Kemudian hewan berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Kita masuk ke ciri yang keempat, yaitu dapat bergerak. Nah, di sini manusia dan hewan dapat berpindah tempat. Manusia bergerak antara lain dengan berjalan dan berlari. Kalau hewan, mereka bisa berjalan, berlari, ada yang bisa berenang, bahkan ada yang bisa terbang. Sedikit berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu tidak dapat berpindah tempat ya anak soleh, mereka hanya bisa bergerak mengarah ke sinar matahari. Nah, kita masuk di ciri yang terakhir yaitu pekat terhadap rangsangan. Jadi, makhluk hidup itu sejatinya dia sangat pekat terhadap rangsangan. Misalnya manusia. Manusia akan menutup mata apabila ada cahaya yang silau. Kemudian untuk tumbuhan putri malu, jika anak soleh sentuh daunnya, dia akan menutup. Sementara untuk hewan, yaitu ada hewan landak. Hewan landak akan menggulung badannya apabila disentuh. Anak soleh bisa melihat contoh-contoh dari hewan landak dan juga bunga putri malu yang sudah berguru sajikan di bawah ini. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak soleh bisa mendapatkan ilmu yang sudah Bu Guru berikan. Dan juga untuk tugasnya, sementara belum ada dulu, tapi anak soleh bisa mencatat kembali di buku pelajaran apa-apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa cepat bertemu lagi dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi ya, Nak. Assalamualaikum.